Jadi harus ditambahkan. Kemudian memang banyak hal yang dapat kita manfaatkan di sana. Misalnya tadi kenapa terjadi plak? Nah, di propolis itu bisa menghilangkan plak. Ya, bayangkan, dia bisa juga menghilangkan plak, juga bisa anti plak tele, ya, sehingga orang-orang stroke apabila diberi propolis juga bisa. Kenapa? Nah, di propolis itu ada namanya sidil asam amino. Ya, ada asam amino. Ya, asam amino itu hampir sama dengan etilen, diamin, tetraasetat namanya secara kefarmasian. Ya. Nah, zaman sekarang ketika orang akan melakukan pengobatan anti plak itu tidak bisa obat plak saja diberi. Kenapa? Karena plak itu sudah dilapisi oleh kalsium. Maka kalsiumnya harus dibuang dulu. Nah, cara membuangnya ya itu dengan ETA itu. Di propolis sudah dilengkapi Tuhan dengan itu. Jadi perantara lebah tadi ada semacam senyawa asam amino yang kerjanya hampir sama dengan ETA, maka dia akan mengikat semua kalsium-kalsium yang ada di atas plak tadi. Nah, lalu baru digunakan obat dokter yang namanya anti plak, apakah aspirin, ya, kalau midogrel atau macam-macam dilancar. Itu sudah dipraktekkan oleh ahli jantung di Jakarta. Ya. Nah, dalam aturan resmi tidak ada. Ya, mereka membuat eksperimen, kemudian mereka juga melakukan logika medis yang diakui oleh FDA. Ya, itu salah satu cara. Adik-adik, kalau kita lihat memang perbedaan antara obat dokter, obat kimia dengan propolis ini memang berbeda. Apa perbedaannya? Obat kimia itu walaupun sudah dibikin hampir 30 tahun untuk membuat sebuah obat baru itu, bisa saja dia nanti obatnya itu berubah khasiatnya atau peruntukannya. Nah, itu disebut dengan off-label. Betapa banyak ya para bidan juga memanfaatkan off-label. Misal, saya beri contoh sederhana, misoprostol itu dirancang adalah untuk obat gastritis, untuk lambung. Nah, tetapi efek sampingnya adalah menggetarkan, mengkontraksi semua otot polos, terutama uterus. Nah, sekarang obat itu diganti lagi, sehingga efek utamanya adalah untuk membantu partus. Nah, dia dapat. Nah, itu namanya off-label. Capek saja orang-orang farmasi obat 30 tahun baru dapat obat baru, ternyata berubah banyak sekali ya. Termasuk metformin juga di off-label kan ya, sebagai obat-obat yang bukan untuk diabetes saja ya. Kemudian untuk kelainan menstruasi banyak metformin digunakan. Nah ya, di off-label. Nah, propolis tidak ada itu. Ya, di propolis itu kenapa bisa terjadi demikian? Ya, karena propolisnya ada 300 nyawa di dalam tubuh. Ya, jadi tidak ada yang bisa diolah-olahkan. Semua bekerja sinergis. Nah, inilah kelebihan dari propolis. Jadi kalau kita lihat obat-obat itu, kita pergi saja. Pengobatan itu ada namanya gaya barat yang kita pakai sekarang. Nah, ada gaya oriental. Oriental ke timur ya kan? Itulah yang disebut dengan herbal. Kemudian akupunktur, nah kan berbeda konsepnya, tetapi capaian terapinya tetap sama. Orang sembuh di akupunktur, orang sembuh dengan herbal propolis, orang sembuh juga dengan obat-obat kimia, sama ya, di pendekatannya berbeda. Nah, saya berikan contoh klasik saja lah. Kalau obat kimia umumnya bersifat simptomatis, ya kan? Jadi misalkan ambang nyeri saja yang paling sederhana, ya, yang nyeri di dalam tubuh pasti ada ya. Nah, ketika diberi obat-obat anti nyeri, apa yang terjadi? Terjadi adalah peningkatan ambang yang naik, sehingga nyeri tertanam di dalam, sehingga rasa nyeri hilang. Ya kan? Nah, ketika obat bekerja, kemudian dia menurun habis, apa yang terjadi? Ambang turun lagi, rasa nyeri muncul kembali. Akibatnya apa? Kita harus minum obat kimia berulang kali. Ya, jadi hampir semua obat kimia bersifat simptomatis. Nah, tetapi kalau obat propolis tidak. Nah, kerjanya adalah sebagai antioksidan. Ya,
Jadi ketika sel rusak, sakit kepala, apapun sakitnya pasti terjadi keadaan stres oksidatif pada tingkat sel, pada tingkat jaringan, pada tingkat organ. Nah, itulah yang diganggu atau dipengaruhi oleh si propolis tadi. Jadi propolis dia bersifat antioksidan, ya. Di sel-sel oksidatif itu yang dibenahinya, nah sehingga dia dapat menyembuhkan penyakit. Ya sakit kepala misalnya, apa sebabnya? Nah gangguan pada jaringan ini. Nah ini yang diganggu, ya. Jadinya sembuh sama, ya. Nah, sama. Oke, jadi kita lihat sedikit. Nah dosis tadi kan kategori dokter ada bayi 1 tetes, 2 tetes, itu dosis paling kecil. Yang jelas propolis tidak memiliki overdose, ya. Jadi ambang dositasnya itu sangat tinggi. Jadi keamanan kita menggunakannya itu sangat baik sekali. Cucu saya umurnya dari umur 6 bulan sudah saya kasih propolis. Malah saya beli dosisnya lebih besar, ya. 20 tetes. Sekarang umurnya 2 tahun 2 bulan, 2 bahasa dia pakai. Jadi kalau dia sedang makan kue, lalu saya tanya saja, can you share, katanya, ya kan? Can you share itu minta saya gede, ya kan? Kita tanya, bisa nggak di share, kan? Kita dikit, kan? Dan ngerti dia. Jadi memang ada, ya. Jadi banyak dari teman-teman yang di media propolis ini, kenapa dia masuk propolis itu karena ada masalah penyakit, gitu, ya, masalah gangguan itu dan segala macam. Yang mereka mendalami sambil belajar, dia sambil beromega tadi, ya, tidak salah. Baik, saya ceritakan saja secara ringkas pada minggu. Jadi propolis herbal berbasis bukti. Tadi ibu ya, Bu Dokter juga sudah menyampaikan bahwa mungkin ini satu-satunya herbal yang hampir tiap minggu ada saja jurnal, ya, jurnal internasional yang membahas tentang propolis, ya. Jadi memang orang-orang luar negeri itu tagih ya dengan propolis ini, ya. Tiap sebentar telitinya. Oke, jadi propolis itu apa sih? Tadi sudah disebutkan liur, air liur. Nah, air liur itu sebenarnya ini. Jadi propolis itu adalah produk bioteknologi berupa campuran getah, tumbuhan tertentu dengan zat alami dari dalam tubuh. Nah itu yang liurnya itu, ya, dengan lebah. Untungnya bagi lebah apa ya? Untuk proteksi. Tadi juga sudah disampaikan, untuk proteksi sehingga madu itu aman dia, ya. Aman dari bakteri, virus, apalagi nyamuk dan protozoa. Karena 4 agen itulah yang beredar di dunia setiap saat. Kita penting, kan? Ada virus, ada jamur, ada protozoa, ada bakteri, ya. Itu dia merajin itu, kan? Dia survei terus dia berputar terus, kan? Nah, itu. Oke, jadi itu bagi si lebah itu gunanya. Ya, apa yang untuk apa bagi dia lagi? Untuk melindungi apa ya? Pupa-pupa yang ditanamnya di dalam sarangnya itu, kan? Dia diletakkan madu, diletakkan yang pupanya di sana. Nah itu yang dilindunginya, ya. Oke. Nah, jadi khasiatnya berarti dia anti bakteri, anti virus, anti jamur, anti protozoa. Protozoa tidak bisa dipungkiri lagi, ya. Terbukti dari kita dapat konsumsi madu secara langsung, ya, karena ini sudah diproteksi dengan propolis tadi. Nah, anti protozoa, mama dan adik, sekarang kan ada virus corona itu. Nah, Depkes menggunakan apa? Obatnya belum ada, tapi mereka menggunakan kloroquine, ya. Ya kan? Kloroquine itu anti protozoa, ya kan? Anti protozoa, semacam anti protozoa juga. Walaupun ada nanti beberapa jurnal yang mengatakan bahwa penelitian terhadap virus-virus tertentu itu sudah dicobanya juga. Nah, dia mencobakan pada hewan, misalnya hewan yang diberikan sistem imunnya, ditingkatkan sistem imunnya. Kemudian ada yang tidak diberi sistem imun yang ditingkatkan, tetapi diberi propolis,
Kemudian dilihat nanti, dilihat secara biokimia, ternyata sama saja. Nah, sehingga mereka dapat menyimpulkan bahwa banyak virus dapat diatasi dengan propolis. Dan begitu juga virus-virus influenza yang biasa. Banyak penelitian dilakukan ya, terhadap perawat. Ada perawat dibagi dua saja, 40 dikasih propolis, 40 tidak. Nah, ini pada kondisi endemi flu. Ya ternyata yang menggunakan propolis bebas dari flu, yang lain bersih semua. Ya kan? Nah, itu penelitian yang double blind banyak digunakan untuk dengan khasiat propolis. Baik. Nah, inilah apa itu propolis sudah. Kemudian kandungannya sangat banyak. Nah, ini yang hampir 1.000 ke 300 itu. Jadi 300. Nah, ini yang penting kita ketahui di sana ada flavonoid, ini yang antioksidan. Nah, flavonoid yang macam-macam. Nah, sebagian ini ada yang bekerja seperti obat. Jadi di samping dia bekerja sebagai antioksidan, ada juga senyawa ini yang bekerja mirip dengan obat. Ya. Nah, propolis juga mengandung asetilsistein sehingga dia dapat sputum bisa diencerkan, kan? Nah, ada juga dia yang bekerja seperti obat. Nah, kemudian ketika kita minum propolis, apa lagi yang terjadi? Ya sama saja seperti kita minum vitamin, karena di sana juga banyak vitamin. Sama juga kita telah minum cukup mineral, ya banyak mineral mikro, makro, ya bisa. Seakan-akan juga kita sudah memakan enzim-enzim tertentu. Ya, ada beberapa enzim yang ada di dalam propolis tersebut. Ya, jadi sehingga dia dapat mengatasi gastritis secara baik karena memang ada etimitase itu segala macam. Ya, banyak sekali. Oke, jadi apa khasiat propolis itu dia? Ya udah tadi dia di bawah. Nah, kenapa ini orang banyak nggak percaya? Kenapa propolis? Saya nggak percaya kalau propolis itu dapat mengobati hampir semua penyakit. Nah, dokter Punya tadi juga sudah menyampaikan. Nah, ternyata memang bisa itu kenapa? Ya karena perbedaan cara kerja mereka, ya kan? Kalau obat kimia yang tunggal dia bekerja pada satu reseptor, kalau ini adalah gabungan senyawa yang bekerja sebagai dengan kerja antioksidannya. Jadi setiap sel yang stres oksidatif itu yang dikerjain. Maka apapun penyakit pasti di sana ada keadaan stres oksidatif. Jadi logis saja dia bisa dapat membantu, meringankan, dan sebagian menyembuhkan hampir semua penyakit. Jadi wajar ya, ini wajar saja. Jadi adik-adik nanti kalau bertanya, orang sampaikan demikian, ya sampaikan demikian, bisa saja. Oke. Nah, obat kimia umumnya sistematis, propolis bersifat antioksidan. Ya. Kalau kita lihat obat kimia juga sebenarnya banyak kelemahan, ya. Jadi kalau kita lihat dari sejarah-sejarahnya itu, pilkina atau pilkina, dan obat malaria. Ya, dahulu obat malaria itu diambil dari kulit kina. Ketika kulit kina itu sudah dimakan, memang malaria hilang, tidak ada efek samping. Jadi ternyata Tuhan ini memberikan senyawa, kemudian ada antinya lagi. Jadi efek sampingnya pasti ada, kemudian Tuhan menyediakan senyawa-senyawa. Itu kinin itu ya. Kina itu, kulit kina itu mengandung senyawa kinin. Ada namanya sinkonin, ada namanya sifkonidin, ada namanya eukinin. Ya, yang 4 saya sebut belakangan itu bekerja dalam bentuk. Satu bekerja terhadap protozoa. Nah, ketika manusia ingin zat tunggal, kan? Zat tunggal supaya lebih cepat kerjanya boleh semua memang. Tapi efek sampingnya yang tidak ikut tadi. Maka ketika obat malaria pasti efek sampingnya tergantung. Tetapi ketika kita makan kulit kina tidak ada efek. Sembuhnya sembuh, protozoa juga hilang. Itu perbedaan antara obat herbal dengan bahan kimia. Ya.
Jadi leluconnya mungkin barangkali seperti ini, tetapi logis. Ketika Anda makan durian, bisa mabuk nggak? Menghilangkan mabuknya bagaimana? Minum air, ada kulitnya. Di kulitnya itu ada antinya namanya. Ada semacam antidot. Ya kan? Manusia kan mau enaknya saja, makan durian saja kan. Ya kan? Makanya nasi juga tidak boleh dicuci bersih-bersih. Ya, karena ada semacam senyawa pelengkap di sana. Banyak hal demikian. Nah, tebu juga begitu. Tebu boleh sih untuk orang diabetes. Tetapi ketika dari tebu itu ditarik namanya sakharum atau gula, tidak boleh untuk orang diabetes. Karena dalam tebu itu ada zat-zat antinya. Tetapi ketika kita mengambil satu saja, maka zat anti itu akan menjadi efek samping. Maka obat kimia semuanya memiliki efek samping. Coba tunjukkan ke saya satu obat resmi yang tidak memiliki efek samping. Tidak ada. Selalu saja ada. Ya. Nah, kenapa ya? Karena dasarnya obat kimia itu dia dibikin sebagai zat tunggal dengan mengabaikan senyawa-senyawa pendampingnya, dayang-dayangnya. Jadi dayang-dayang itu dulu, ya. Nah, di pada propolis ini tidak bisa diabaikan. Karena ketika kita minum propolis, 300 senyawa tersebut ada masuk ke dalam tubuh. Ya, lalu dia bekerja nanti sesuai dengan kebutuhan. Mana yang mana yang mengalami oksidatif ya diperbaiki. Mana yang tidak, udah keluar deh. Ya kan? Itu dia tidak toksik. Mudah saja kalau saya pribadi untuk melihat badan saya sudah sehat ketika saya minum propolis, maka nanti saya lihat BAB saya sudah agak kental ya, kan? Bergetah dia, berarti propolisnya sudah mubazir. Berarti dia sudah diekspresikan secara purna. Itu namanya intake expression. Ya, sudah dikeluarkan secara purna, berarti dia tidak dipakai lagi dalam tubuh kita. Nah, untuk itu kita gunakan lagi dosis maintenance. Cukuplah 10 tetes, 40 tetes. Oke kan? Jadi kenapa BAB? BAB itu kan hasil ekspresi. Nah, ketika dia bermasalah, nah berarti dia butuh. Berarti ada bagian-bagian dalam tubuh kita yang memerlukan propolis tadi. Lanjutkan saja. Dosisnya sudah seperti yang sudah disampaikan Ibu Kimia tadi. Baik, jadi nah inilah cerita keadaan stres oksidatif tadi. Sumbernya, ya kan? Duduk kita di sini pasti ada oksidan. Ya, duduk Anda di kamar mandi ada oksidan. Duduk Anda di rumah sakit juga ada oksidan. Pasti. Makanya kalau rumah sakit ada namanya apa istilahnya? Infeksi kan? Nah, nosogok ada saja. Si pembesuk membawa oksidan, dokter membawa oksidan, apoteker membawa oksidan, perawat juga membawa oksidan, semuanya kan. Ini setiap hari kita memang dihampiri oleh oksidan-oksidan tersebut. Yang sumbernya memang banyak sekali. Tubuh harusnya dia menginginkan keadaan oksidan itu dengan antioksidan dalam tubuh itu normal, seimbang. Ya, jika kita terpapar setiap hari dan bila terjadi keadaan stres oksidatifnya lebih tinggi, ya kan, lebih berat, maka itu keadaan yang tidak normal, harus diberikan antioksidan. Manusia memang diberi oleh Tuhan dua enzim yang bekerja dapat mengatasi antioksidan, tetapi tidak terlalu banyak, sedikit. Kita harus masuk dari luar. Lain dengan hewan-hewan. Anda pernah mendengar harimau stroke? Tidak. Tidak. Nah, karena dia dapat menghasilkan senyawa antioksidan yang tinggi dari tubuhnya. Ya, walaupun dia makan lemak setiap hari, daging yang tidak dicuci dan segala macam kan, bakteri yang masuk, nah antioksidan kan sangat tinggi. Tubuhnya produksi, kita tidak. Nah, itu perbedaan. Jadi tidak bisa. Nah, ada ya monstrum ya? Nah, ada film. Nah, ketika oksidan itu bukan dia masuk,
Ya pada tingkat sel awalnya. Ya, selalu pada tingkat sel. Nah, setelah sel pasti jaringan. Setelah jaringan pasti organ. Ini sama saja dengan rantai kan. Rusak satu dia pasti tidak akan berfungsi. Nah, tugas antioksidan itu dia membersihkan keadaan-keadaan yang teroksidatif. Jadi bagus sekali ya. Nah, ini bahannya sebuah apel yang segar, kemudian dikupas sedikit, dia teroksidasi oleh udara. Nah, udara juga mengandung oksidan yang banyak. Nah, maka nanti akan terjadi seperti ini, betul kan? Iya, inilah yang diibaratkan dengan sel yang normal. Kemudian dia terkena radikal bebas. Kemudian pasti sel itu mengalami stres, rusak. Nah, ketika rusak, maka dia akan menghasilkan berbagai penyakit. Pakai sakit kepala dan segala macam. Nah, ini dia. Apa yang dipengaruhi? Kalau keadaan stres oksidatif tadi terjadi pada otak, nah penyakit apa saja yang mungkin muncul? Ini dia, Alzheimer dan segala macam. Kalau terjadi pada jantung, ini yang terjadi pada ginjal, pada kulit, pada organ-organ lain, ya, pada sendi, pada sistem imun, pada pembuluh darah, pada paru, pada mata. Sehingga logis di sini terlihat bahwa memang propolis itu dapat menyembuhkan. Jadi kalau kita tidak paham dasar ini, pasti orang akan meledek kita. Saya bisa menyembuhkan semua. Dasarnya seperti ini. Logis kan? Logis sekali. Ya, jadi ketika dia mempengaruhi paru, apa yang terjadi? Asma, COPD, alergi, ya, kanker. Kalau dia mempengaruhi sistem imun, apa yang terjadi? Mungkin. Nah, ini adalah wakil dari semua penyakit. Makanya propolis itu dapat digunakan untuk bersemua. Oke. Dan tadi juga sudah disinggung oleh ibu dokter kita bahwa propolis itu memang setara dengan berapa tadi? 500 jeruk. Jadi semacam hitungannya. Ya, ini mana jeruk? Jeruk apa sih bahasa Inggrisnya? Orange ya, bukan mango ya. Mango 3. Jangan bangga Anda minum jeruk mango pula di mana? Di restoran atau di rumah makan. 3 cuma antioksidannya. Ya, 3. Apple 14. Orange tadi berapa? 24. Si propolis berapa? 9.000 sekian. Nah, ketika dibagi itu yang dibagi 500, sehingga 1 tetes propolis setara dengan 500 jeruk. Ini angka apa? Angka ini dia. RAC, Oxygen Radical Absorption Capacity, di kemampuan dia menyerap radikal bebas. Ya? Jadi 500 itu berasal dari sini tadi. Jadi ternyata propolis lebih tinggi. Nah, sayangnya di restoran belum ada jus propolis ya. Nah, sebenarnya kita perlu bikin. Jadi semacam taruhlah restoran kita itu restorannya tentang ayam kampung. Ya kan, flagshipnya ya embel-embelnya kita pakai si propolis ini, jus propolis bisa saja. Ya kan? Jadi dalam rangka omega tadi lebih food, ya, kita memang perlu semacam apa? Mengembangkan limbik. Ya, kenapa roti O itu warna baunya seperti itu? Menarik anak-anak, menarik kita untuk membelinya. Ya, karena dia mempelajari ilmu limbik yang ada di otak. Ya, sama sebenarnya roti O itu juga meniru tukang sate sebenarnya. Sate ketika dikipas, baunya itu kan mengundang kita untuk memanggil dia kan, say hello untuk tukang sate, ya kan? Nah, itu dia mempelajari limbik, ya, faktor limbik. Nah, itu. Nah, jadi sekarang propolis juga bisa dikembangkan dengan faktor limbik tadi. Bikinlah jus propolis dan segala macam. Ya, jus propolis tambah madu sedikit, tambah jeruk nipis ya dokter ya. Ya. Kalau perlu masukkan jeruk nipisnya. Atau lemon kan misalnya agak sedikit kan, bisa
bisa digunakan. Oke, nah berarti Anda sudah bikin satu hal-hal yang baru ya kan, yang ini brand sifatnya yang baru. Nah ini kan semacam smart brand juga ini, ya smart branding. Ya mungkin belum ada, lalu Anda bikin, coba bikin di keperawatan besok. Jadi langsung keperawatannya Bu Emma, ada tahu Bu Emma? Nah nanti sesuatu dia minta. Tekan baruan deh ya. Iya. Saja. Baik, jadi ini dia, Ibu. Nah, saya katakan tadi kenapa dia berbasis propolis? Ternyata, ya, para peneliti ini setiap minggu tadi katanya jurnal itu terbit, ya kan? Nah, ternyata dia memang meneliti hampir semuanya, malah ke tingkat molekular, ya, ke tingkat molekular. Ya. Ini sudah dipelajari orang sampai tingkat molekular propolis ini. Sehingga tidak ada pula alasan kita untuk menolaknya lagi. Ya, kita molekular juga penting, misalnya CD-nya bagaimana, ya, ini imunitas ini bagaimana, itu ada semua itu banyak. Oke, nah ini beberapa jurnal saja saya ambil yang perlu ibu-ibu tekankan di sini. Ini adalah clinical trial. Berarti dia sudah mencobakan pada manusia. Ini bisphenol, ya kan? Nah untuk orang berperawatan yang kebanyakan wanita, nah ini kan selalu menjadi masalah. Oh bisphenol kan? Ya. Kalian bisa effect of bee propolis on primary bisphenol. Bisphenol primer, ya. Kalau bisphenol sekunder itu mungkin karena kehamilan kan? Baik. Nah kemudian ini bisa kita lihat di sini ya. Jadi kalau ada yang rajin nanti berkembang ya. Kemudian ada orang bertanya, bisa dilihat nanti di sini. Ya. www, NCBI, NLM, Lipial, PubMed, dan segala macam. Memang banyak sekali kalau di sini sudah 2000 sekian ya. Ada yang klinis, ada yang praklinis yang sudah dilupakan orang. Ya, banyak sekali. Kita tidak pernah menemukan kencur, kunyit, ya, yang semuanya ini publikasi yang dilakukan. Nah, bagi yang mahasiswa ini jurnalnya ada Scopus 2 dan 3. Artinya jurnalnya adalah jurnal yang bergengsi. Nah, jadi ini Platelet tadi, ya. Jadi bisa digunakan sebagai antistrop kenapa ya? Karena dia dapat platelet tadi. Jadi setaralah kerjanya dengan asam salisilat, dosis kecil, ya, asam dosis kecil, kemudian gelap hidrogrel, ya, sama. Nah, kelebihan dari propolis tadi apa? Di dalam propolis juga ada asam amino yang bekerja mirip dengan ETA, sehingga dia mengikat dulu kalsium-kalsium. Lalu propolis ini bekerja menghancurkan plak, maka lebih cepat dia bekerja daripada asetosal dan clopidogrel tadi. Jadi memang banyak jurnal-jurnal yang sudah membahas demikian. Kenapa kerjanya lebih cepat ya? Karena dia double action dia. Ya, kalsium penghalang plak tadi dibuangnya dulu, sehingga plak ini mudah diusir dengan obat-obat anti plak tadi. Nah ini kelebihan propolis. Ya. Nah kemudian ini apa lagi? Ini yang corona ini. Jadi corona ini pada virus dia mencobakan, ada yang dikasih sistem imun, ada yang dikasih propolis saja, kemudian dia melihat, ya, dia melihat antibodinya, ya, tingkat antibodinya bagaimana? Ternyata sama, sehingga mereka menyimpulkan propolis ini juga dapat menekan, menghambat virus-virus. Ya tentu saja pekerjaan ini pekerjaan yang menurut standar. Ya, apabila tidak menurut standar, sebuah penelitian itu bisa saja gagal atau memberikan hasil yang berbeda yang tidak diharapkan. Ya, saya berikan sebuah contoh anekdot seperti ini. Apabila seorang peneliti, dia meneliti belalang, ya, diambilnya belalang lalu ditaruh
telapak tangan, lalu disuruhnya belalang itu terbang deh, turun ya, atau terjun ya, atau ya, maka pasti belalang itu terjun karena itu sifatnya naturalnya begitu. Lalu diambilnya belalang itu lagi dan dipotongnya kedua kaki belakangnya. Ya, nah kemudian disuruhnya terjun. Lalu belalang itu diam saja. Kenapa diam? Karena kaki tidak ada. Tetapi dia salah membuat kesimpulan. Apabila dua kaki belalang dipotong, maka telinganya peka. Kan iya kan? Faktual kan, tadi disuruh meloncat, sekarang enggak. Nah, nanti peka telinganya. Ya kan? Jadi, nah itu kan penelitian juga itu secara faktual benar, tetapi secara metodologi salah. Ya kan? Nah, peneliti propolis ini tidak ada yang salah betulnya. Good semua. Ya. Jadi tidak ada salah kesimpulannya. Tidak ada yang telinganya peka kan? Oke, baik. Oke. Nah, ini juga ada. Jadi aku tidak luar negeri saja, negara kita juga care. Ini adalah Fakultas Kedokteran Muhammadiyah Yogyakarta. Dia meneliti tentang tuberkulosa. Ya. Obat tuberkulosa itu 6 macam, dimakan selama 6 bulan. Tidak boleh terlupakan 1 hari. Ketika lupa 1 hari, what's wrong? Start from. Ya kan? Nah, tapi propolis pernah dicobakan orang dalam 4 bulan yang memberikan hasil yang sama. Mereka 4 bulan saja sembuh tanpa efek samping. Kalau obat paru tadi yang 6 tadi banyak efek sampingnya kan. Makanya obat banyak yang diberikan 1 obat lalu ada efek sampingnya ditutup dengan obat lain, ya kan? Kemudian muncul efek samping lain ditutup dengan obat lain, ya kan? Nah, makanya propolis tidak ada yang seperti itu. Oke. Baik. Nah, kemudian ada lagi mucositis in breast cancer. Nah, ini juga efek samping sebenarnya, efek samping dari obat kemo itu pasti membuat mucositis, hancur mulut ya, semua jamur-jamur akan tumbuh. Nah, efek itu tidak terkait dengan propolis. Maka bahkan propolis menghilangkan efek samping mucositis ini. Makanya tadi dokter menyarankan jangan hentikan obat kimia, obat dokter, tapi gabungkan dia. Sehingga apa yang kita peroleh? Hasilnya lebih bagus, kemudian efek sampingnya tidak ada, ya, atau minimal. Baik, apa sih kelebihan? Nah, kita yang kan media kita propolis kita propolis media. Nah, apa sih kelebihannya? Yang pertama dari asalnya Brazil ya. Brazil itu adalah miniatur tumbuhan dunia. Di atas saja kayak juga misalnya ada di sana. Ya kan? Apalagi kayu ini tahu? Putri malu, ya, Mimosa pudica itu bahasa Latinnya. Orang Indian kan bangga dia bisa melahirkan anak di atas Mimosa pudica. Di atas kayu dia melahirkan anak ya. Karena di Indian kebiasaannya kan tidak boleh melahirkan di dalam rumah, ya betul? Tidak boleh, harus di luar rumah. Ya kan? Soalnya banyak terima lunan memang melahirkan saja dia. Oke, nah, jadi asal Brazil, di media propolis kita ini berasal dari Brazil, produknya konsisten. Oke. Propolis lain ada yang mengaku dari Inggris dan segala macam, itu urusan kita. Ya, karena ada British propolis dan segala macam. Tahu? Kalau kita ingin melihat saja tidak tanpa menjelek-jelekan orang, kita bisa lihat di BPOM. Misalnya jelas itu semuanya. Ya, propolisnya propolis apa? Ya, lihat saja di BPOM. Dilihat kan sumbernya. Ya. Kemudian GMP. Nah, ini dia. Ini harus kita banggakan bahwa media propolis atau propolis milik PT Media Sejahtera ini, nah dia diproduksi memenuhi syarat-syarat GMP, Good Manufacturing Practice. Ini adalah standar FDA dan WHO. Ini bagaimana obat diproses. Nah, propolis media juga diproses seperti itu, bayangkan.
Ya, jadi bukan abal-abal, jadi tidak ada sampah di sana, tidak ada debu di sana, tidak ada lalat di sana. Ya, semuanya terstandar. Ini yang diizinkan. Dan kemudian apa lagi kelebihan yang propolis ini? Dia berupa cairan. Ya, cairan dibandingkan dengan serbuk, pasti yang diserap lebih mudah terserap apa? Cairan. Tujuan kita meminum propolis untuk kesehatan, ya. Kemudian kesehatan. Lalu pasti kita harapkan kerjanya lebih cepat. Nah, media propolis dia terdiri dari cairan, sehingga dia lebih mudah diserap. Pasti saja Anda makan nasi dengan makan bubur beda nggak penyerapannya? Memang pasti itu, ya kan? Karena dia cairan, maka dia mudah diserap. Kemudian, ini juga berlaku untuk semua propolis, tidak berinteraksi dengan obat kimia, tidak berinteraksi dengan makanan, tidak berinteraksi dengan minuman. Nah ini, jadi artinya boleh minum dengan air susu, dengan air kopi, dengan air teh, dengan air tawar ya nggak boleh. Air tawaran itu bukan BNP itu. Hah? Iya, ada air gitu. Jadi semuanya bisa dengan air apa saja ya. Ini dia obat kimia ya. Obat kimia banyak yang berinteraksi dengan makanan. Ya, obat-obat anti stres itu tidak boleh dimakan dengan jeruk. Akibatnya takikardia, jantung cepat, banyak yang mati itu. Ya, tidak pernah rumah sakit, apakah itu satpamnya, dokternya, perawatnya, apotekernya, berarti kenapa ubah pasien? Si pembesuk, tidak pernah ya. Dia orangnya stres, dikasih obat ini sama dokter, kemudian si pembesuk membawa jeruk misalnya kan, itu tidak boleh. Tidak ada interaksi di sana. Propolis tidak mengenal interaksi ini dulu. Ketika Anda sakit, minum propolis, apapun yang diberi orang hantam. Ini lahap saja kan. Oke, ini yang penting ya. Yang penting bahwa tidak ada interaksi. Nah, tadi juga sudah sampaikan bahwa pusat kita ini terdaftar bukan pajak sudah lama sekali. Oke, sangat benar itu. Ketika dia sudah lama, berarti pengalamannya pasti banyak. Dan kemudian lagi. Nah, di luar negeri sebenarnya sudah banyak propolis. Negara kita yang tidak kepo, ya banyak sekali sekian sebenarnya sudah menggunakan propolis. Malah untuk bayi sudah mereka menggunakan propolis. Herstal ini sama dengan corticosteroid ini untuk menghilangkan virus-virus, ya, jadi jamur virus. Juga ada di luar negeri untuk mata, juga menggunakan mata. Oke. Nah, kemudian terakhir bahwa propolis ini memang memiliki nilai saintifik seperti sudah kita jelaskan tadi. Dari samping itu juga dia memiliki nilai religius. Ya, seperti disampaikan ayatnya tadi oleh Bu Dokter, sampai apa? Nah, yang tujuh minggu dunia seorang mustarifun itu nih cairan yang berwarna. Nah, bedanya dalam Al-Quran kita dituliskan dalam kurung madu kan? Ya, dalam kurung madu. Nah, sebenarnya tidak kan? Kalau kita baca Quran yang bahasa Inggris, nah ada dalam kurung honey di sana tidak ada. Tidak ada kan? Bisa saja ada. Supaya memudahkan orang Indonesia, oke, anggap saja madu. Madu bahasa Arabnya bukan itu. Dan di ayat surat Muhammad ada itu kata-kata madu. Ya, kita pernah mengundang ulama yang Malaysia untuk menyatakan ini, membahas tentang religius ini. Nah, jawabannya ahli tafsir itu seperti ini. Ingat bahwa Al-Quran itu bukanlah juplak dan juknis. Dia bukan petunjuk pelaksanaan dan bukan petunjuk teknis. Al-Quran itu bersifat generalis, kan? Nah, semuanya itu nanti diatur oleh hadis dan segala macam. Ya? Makanya di sana tidak disebutkan apakah ini madu, itu propolis. Nah, hanya Tuhan menyuruh ikra, bacalah, pelajarilah, telitilah. Ya? Makanya Indonesia mempelajari, meneliti propolis. Jadi ini keuntungan berikutnya yang kita peroleh dari propolis, bahwa propolis itu memiliki nilai saintifik tadi, tiap minggu hasil penelitiannya ada, kemudian dia juga memiliki nilai religius. Oke, terima kasih.
Denny, silakan. Ya baiklah, terima kasih Profesor Ahmadi, Guru Besar dari Fakultas Farmasi. Alhamdulillah beliau sudah mau sharing